Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman. Namun mari terlebih dahulu kita awali dengan doa untuk supaya Tuhan menyertai kita dalam kita merenungkan kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan, juga kuduskan dari kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah membawa berkat buat rohani kami, membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman, yaitu dengan judul Lihatlah Keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Mungkin kita mengalami hal-hal yang rumit pada pagi hari ini, atau pada sekitar sekarang ini kita mengalami rumit, mungkin kita mengalami stres dan sebagainya. Tapi marilah kita yakin, kita percaya bahwa ada jalan keluar. Kalau ada misalnya ada di belakang ada masalah, di depan ada masalah, kanan kiri ada masalah, tetapi di atas ada Tuhan yang sanggup untuk mengatasi segala sesuatu. Maka itu pada pagi hari ini kita merenungkan mengenai lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani ini, dia mempunyai mentalnya adalah mental budak. Jadi bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani ini mempunyai mental budak, karena dia sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali, ratusan tahun dia dijadikan budak. Jadi mentalnya adalah mental budak. Ya, kita coba membaca dulu di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untukmu. Saya ulangi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel setelah pada malam itu, malam Paskah, waktu itu ya ada kematian anak sulung. Semua anak sulung mati di Mesir kecuali di tanah Goshen, yaitu pada orang Ibrani yang taat, yaitu mereka mempersembahkan korban Paskah dan darahnya dilaburkan ke jenang pintu, atau kalau di sini dikenal kusen ya, kanan kiri maupun atas. Nah, kalau di rumah yang ada tanda darah itu malaikat maut tidak masuk ke dalamnya. Tetapi di rumah orang Mesir semuanya masuk, sehingga ada kematian seluruh anak sulung baik binatang maupun anak sulung, dari pegawai rendah, pegawai tinggi, sampai anak sulung semuanya lah, anak sulung itu semua meninggal, mati, sehingga bangsa Israel diusir, justru cepat keluar ya. Dan mereka keluar, dan setelah keluar mereka baru keluar
dipikirnya bangsa Israel ini mau beribadah, tapi kemudian dilihat-lihat dan mereka lapor kepada Firaun. Bangsa Israel ini tersesat karena dia pergi ke padang gurun, tersesat dia. Katanya begitu, padahal tidak, padahal Tuhan memang punya maksud tertentu. Sehingga mereka mengejar, bangsa Mesir ini mengejar bangsa Ibrani, bangsa Israel ini kira-kira 2-3 juta jiwa yang mereka tidak terlatih dalam peperangan, ya tidak terlatih dalam perang, tapi mereka ini adalah mental budak, ya. Tetapi dikejar oleh bangsa Israel, bangsa Mesir. Bangsa Mesir ini mengerahkan kereta berkuda, mengerahkan pasukan kuda. Ya, ada 600 kereta yang mereka mengejar bangsa ini. Pasukan, belum lagi pasukan berkudanya. Jadi mereka takut. Ya, mereka takut. Pada saat itu mereka takut. Takut karena apa? Ya, sampai mereka mengeluh kepada Musa. Ya, mengeluh pada Musa, mengeluh bagaimana? Mereka mengeluh begini, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga Musa membawa bangsa ini untuk mati di padang gurun, katanya begitu. Dan kalau bangsa Israel mulai marah kepada Musa, mulai bangsa Israel menyampaikan kepada Musa keluhan-keluhan, dan otomatis Musa juga menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, bangsa ini sudah mengeluh, bangsa ini sudah marah, nanti sebentar lagi akan melontari aku dengan batu, karena mereka marah, mereka tidak mau. Mereka mengatakan begitu, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga mereka mati di padang gurun karena dikejar oleh pasukan Firaun, pasukan Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat yang sulit ini, ya, waktu mereka dikejar sulit, lihat ke belakang ada bangsa Mesir, ke depan ada laut. Bagaimana? Mau lari kemana? Ya, tapi lihatlah keselamatannya dari Tuhan, judul dari wadah khotbah ini. Ya, dan pada waktu itu bangsa Mesir ini dia mau mengejar. Tapi kemudian, ya, memang pertolongan itu ada dari Tuhan. Senjata yang ada itu satu-satunya cuman dipegang oleh pemimpinnya, yaitu Musa. Pemimpinnya Musa ini yang membawa senjata, yang lainnya ya namanya mental budak, ya, tidak ada. Dan waktu itu lagi makan Paskah, ya. Lalu langsung buru-buru pergi, tidak ada persiapan apa-apa. Jadi tidak ada persiapan untuk berperang. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat yang kritis ini, ya, Musa dengan membawa senjatanya yaitu tongkatnya Musa ini. Kemudian atas perintah Tuhan, Musa mengedangkan tangannya ke laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau di tepi pantai ini sudah pasti anginnya kencang sekali, ya. Di mana-mana tepi pantai itu kencang. Tetapi sekarang ini luar biasa. Pada waktu Musa mengedangkan tangannya dan diperintahkan oleh Tuhan, maka angin begitu kencang terus-menerus sehingga air laut itu menjadi surut. Sehingga ada jalan di tengah itu.
di kanan kirinya itu, di kanan kiri itu air, dan di tengah itu jalan. Jadi mereka bangsa Mesir, bangsa Israel pada waktu itu berjalan di laut yang sudah kering itu. Dan bangsa Mesir dengan sendirinya mengejar. Dan mereka mengejarnya dengan apa? Kereta berkuda, dengan pasukan kuda. Keretanya aja ada 600 kereta pilihan. Belum lagi orang-orang yang berkuda. Apa ndak bingung orang Israel pada waktu itu? Bagaimana? Ya saya juga secara pribadi saya tidak menyalahkan juga bangsa Mesir karena mereka ketakutan. Ya, tapi puji syukur, ya lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan itu. Ternyata dia boleh berjalan di tanah yang kering. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel boleh berjalan di tanah yang kering dan kereta berkuda mengejar. Apa yang terjadi? Logika saja, ya. Kalau mereka berjalan di tanah yang tidak pernah dilewati oleh kereta, dengan sendirinya ya boleh dibilang kalau bahasa Jawanya ambles gitu ya. Jadi mereka jalan, anehnya sampai di tengah baru mereka rasanya kereta itu mesti rodanya miring. Kalau bilang ambles sajalah gitu ya. Jadi mereka syarat, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa. Mereka takut, ya sampai di tengah-tengah. Dan kemudian bangsa Israel sudah sampai di seberang semua, lalu Musa mulai mengedangkan tangannya kembali sehingga air boleh kembali seperti semula, sehingga bangsa Mesir itu ketutup oleh air itu ya, air kembali seperti semula, sehingga bangsa Mesir seperti firman yang kita dengar tadi. Saya ulangi baca ayat Keluaran pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan mau diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya, karena mereka tenggelam. Sebab apa? Tuhan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Semua yang dikasihi Tuhan, Tuhan berperang ya dengan itu. Jadi tidak usah repot-repot. Ya. Pada suatu ketika, setelah beberapa waktu lamanya, mereka sampai di bangsa mereka itu, maksudnya bangsa Ibrani ini, bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, sampai di Rafidim. Apa yang terjadi di sana? Namanya bangsa budak. Tidak mungkin mencari gara-gara untuk perang, itu tidak mungkin. Tetapi orang yang bangsa Amalek yang datang untuk berperang, mau melawan bangsa Ibrani ini, apa yang terjadi? Kita akan baca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 9 mulai ya. Keluaran pasal 17 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya. Jadi bangsa Israel disuruh berperang. Pada waktu itu Yosua yang dipilih oleh Musa suruh memilih beberapa orang, ya milih orang-orang untuk perang lah. Tapi perangnya gimana? Senjata enggak punya, ya. Mentalnya mental budak. Sebetulnya
kalau saya juga minder ya. Gimana caranya orang Amalek datang menyerang, nah kemudian orang-orang Ibrani, orang Israel ini ya, yang mentalnya mental budak ini ya, tentunya dia takut-takut, tetapi luar biasa ya. Ayat yang ke-11 mengatakan begini ya, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuat Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Jadi tadi kan Musa naik ke atas gunung disertai oleh Harun dan Hur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan kalau Musa mengangkat tangannya begini, ya bangsa Israel menang. Tapi Musa lama-lama kan capek, turun begini, ya bangsa Amalek yang menang. Ya. Maka ayat 12 mengatakan, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kali ini benar-benar peperangan. Kalau yang pertama tadi itu hanya sepertinya kebetulan kereta-kereta 600 kereta itu semua tenggelam ya, rasanya secara kebetulan ini ya. Tapi ini tidak kebetulan, memang keselamatan dari Tuhan. Nah buktinya ini di Rafidim ini, buktinya Amalek menyerang. Nah Musa naik ke atas gunung. Musa naik ke atas gunung untuk apa? Ya berdoa. Tangannya naik begini ya. Kalau tangannya lagi naik begini, bangsa Israel menang. Kalau lelah, turun gini, bangsa Amalek yang menang. Tapi mereka mengambil batu, Musa supaya duduk di atas batu, kemudian tangannya ditopang oleh Harun dan Hur sehingga petang hari, sehingga bangsa Israel boleh menang. Dan ini kan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit ya. Tetapi percayalah bahwa memang benar, bahwa lihatlah sesuai dengan firman Tuhan tadi, lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Apakah kita mengalami hal-hal yang serupa tapi tak sama? Apakah kita mengalami hal-hal yang rumit? Apakah kita mengalami hal-hal yang mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar? Apapun keadaan kita, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi puji Tuhan, ya. Kalau kita mengalami hal yang demikian, misalnya kita mengalami hal yang demikian pada saat ini, pada zaman dulu, pada waktu Musa ini ya ada Musa. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang Alkitab yang menuntun kita. Matius 6 ayat 33 katakan, ya, Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah sandang papan pangan ini ya.
perikopnya begitu. Ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Yaitu sandang, papan, pangan. Ya. Ayat 34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carinya di mana? Ya. Kerajaan Allah itu carinya di mana? Alkitab menjelaskan kepada kita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita harus mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu gimana? Yaitu dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini di mana kita dapat? Ya, di dalam Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus waktu bertemu dengan murid-muridnya, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, satu ketika Yesus masuk di satu ruangan yang tertutup. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Ya, damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini ada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu carilah damai sejahtera ini. Dengan adanya damai sejahtera itu, maka sesuatu akan terjadi. Ya. Kalau kisah pada waktu zaman dahulu itu, kisah pada waktu itu, bukankah mereka takut? Bukankah mereka takut? Baik takut pada waktu dikejar oleh bangsa Mesir, takut. Waktu dikejar oleh bangsa Mesir, takut. Waktu berperang dengan Amalek, takut. Ya, tapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Jadi kuncinya hanya pada pimpinan, pada Musa ngangkat tangan, Tuhan bekerja. Sehingga saya tidak tahu bagaimana cara mereka berperang pada waktu itu. Tapi pada waktu itu yang jelas kalau Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel menang. Kalau Musa turun, tangannya turun, ya, maka bangsa Israel itu menjadi kalah, Amalek yang menang. Sehingga Harun dan Hur menopang tangan Musa. Jadi pimpinan itu perlu ditopang. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi termasuk dalam hal ini saya perlu ditopang oleh jemaat. Karena tidak ditopang oleh jemaat tidak bisa. Kemenangan itu ada di dalam Tuhan. Kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Dan bagaimana itu terjadi? Kuasa Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa kita menilai. Bagaimana hanya karena tangan diangkat aja bangsa Israel bisa menang. Hanya karena tangan turun aja bangsa Amalek yang menang. Puji Tuhan. Tetapi Musa, Harun dan Hur mempunyai akal sehingga sampai petang mereka tangannya boleh naik dan akhirnya bangsa Israel boleh menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat sesuatu yang terjadi. Mari kita melihat di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa yang disimpan? Yaitu firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya ulangi ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, jadi arahkanlah, perhatikanlah perkataanku, katanya.
arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21 katakan, janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu di situ ada sanggup menyembuhkan. Firman Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Ya, kalau obat ya, obat dokter misalnya, itu obat dokter itu yang saya tahu itu bermacam-macam ya. Obat yang satu mungkin bisa cocok untuk penyakit yang lain, tapi belum tentu untuk yang lain cocok. Mungkin bisa bertentangan. Ya, cocok untuk sakit mah, ya, tapi tidak cocok untuk yang lain. Ya, demikian. Tetapi kalau firman Tuhan itu cocok untuk semuanya. Ya, para ahli sudah menyelidiki dan para ahli menemukan bahwa firman Tuhan itu luar biasa dahsyat. Ya. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ulangi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari saya katakan waspadalah. Ya, jadi biarlah firman ini, kita membaca firman itu, kita merenungkan firman itu, kita boleh firman itu ada di dalam hati kita, maka kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Ya, dengan tenang itu, hati yang tenang itu kita lalu bisa berdoa. Ya, dari hati yang tenang itu nanti akan ada kesembuhan. Ya, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengejar ini keselamatan yang daripada Tuhan. Mungkin kita mengalami kesulitan apapun, kesulitan apapun, kita datang kepada Tuhan. Kita lihat contoh pada pagi hari ini. Peristiwa pertama mengenai bangsa Israel yang dikejar oleh bangsa Mesir. Ya, tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada jalan keluar. Di belakang ada bangsa Mesir, di depan ada laut Teberau. Kemana? Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan ada jalan keluar. Laut itu dikeringkan oleh Tuhan, ya, dan bangsa Israel boleh berjalan di tanah yang kering. Bangsa Mesir mau mengejar, ternyata dia macet di tengah, sehingga waktu bangsa Israel sudah naik semua ke darat, Musa mengedangkan tangannya kembali dan air kembali, ya, maka tenggelamlah bangsa Mesir di laut Teberau itu. Peristiwa yang kedua tadi kita melihat dengan Amalek, ya, namanya bangsa budak yang tidak pernah berlatih perang. Saya yakin tidak ada kesempatan untuk berlatih perang karena bangsa budak, ya, kerja terus. Tapi pada saat berperang, saya yakin bukan bangsa Israel yang cari gara-gara, bukan, tapi bangsa Amalek yang cari gara-gara. Ya, dia pikir ini bangsa budak, bunuh aja. Ya, tetapi Tuhan luar biasa, keselamatan itu dari Tuhan. Hanya pada waktu Musa mengangkat tangan, bangsa Amalek boleh kalah. Dan kalau berikutnya tadi saya jelaskan, Alkitab menjelaskan pada kita, mari kita mencari kerajaan Allah, yaitu sukacita dalam Roh Kudus. Ya, sukacita dalam Roh Kudus itu membawakan satu kesembuhan. Ya, firman itu di dalam kita akan membawa satu kesembuhan. Karena itu mari kita, kalau memang sekarang tidak bisa ke gereja,
ya kita renungkan firman Tuhan di rumah. Kita renungkan firman Tuhan di rumah. Yakinlah kalau kita merenungkan firman Tuhan di rumah itu menjadi tenang, ya, menjadi tenang, dan dengan tenang itu kita menjadi bisa berdoa, dan bisa berdoa Tuhan itu akan memberikan jalan yang terindah. Saya sangat yakin apabila kita mengalami sesuatu, apabila kita mengalami kesulitan, apabila kita mengalami hal-hal yang rasanya tak mungkin diatasi, datang kepada Tuhan, Dia pasti memberikan jalan keluar yang terindah. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami telah merenungkan keselamatan yang dari Tuhan. Ada 2 contoh, Tuhan, kami sangat percaya apabila jemaat Tuhan pada pagi hari ini mungkin mengalami hal-hal yang rumit, mungkin mengalami hal-hal yang sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi kami percaya kebenaran firman itu. Kami percaya bahwa firman itu yang sanggup untuk menolong kita. Ya Tuhan, tolonglah kami sidang jemaat Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Hindarkanlah kami dari mara bahaya. Hindarkanlah kami dari virus-virus corona Tuhan. Hindarkanlah kami dari mara bahaya. Tuhan, apabila kami dalam kesulitan, Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan, kami sangat percaya akan kuat kuasa Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami sangat percaya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah negara kami, untuk daerah kami Tuhan. Tolonglah Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, hanya pertolongan Tuhanlah yang nyata. Kami sangat percaya Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan kami terhindar dari segala mara bahaya. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, hindarkanlah dari virus corona ini. Tuhan, hindarkanlah dari mara bahaya. Tuhan memberkati mata pencaharian dari jemaat Tuhan. Kami percaya juga Tuhan menyertai kesulitan-kesulitan yang ada. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami, memberikan yang terindah. Tuhan, berikan firman itu di dalam kami semuanya, supaya kami dapat merenungkannya, dan kami dapat menerima, dapat berdoa, hati kami menjadi tenang, dan kami dapat berdoa, dan kami dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.